Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, semoga semuanya sudah bangun pagi yang cerah ini ya. Dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa setelah bangun pagi langsung mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi-materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pada pelajaran pagi hari ini kita mempelajari tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3. Aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang kelima kelas 2 SD. Dalam pembelajaran kelima ini ada 3 pelajaran yang kita bahas. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia, PJOK, dan PPKN. Oke, kita bahas sama-sama yuk. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya penggunaan tanda baca tanya. Dalam sebuah dialog pasti terdapat kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Ini tanda baca tanya ya. Perhatikan contoh berikut. Bobby dan ayahnya sedang bercakap-cakap ya. Di sini Bobby bertanya, "Ayah, bagaimana aturan berkendara bermotor yang baik?" Ayahnya menjawab, "Banyak sekali Bobby. Yang pertama, tidak boleh berkendara sambil menggunakan HP. Yang kedua, memakai helm bila berkendara sepeda motor. Yang ketiga, menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil." Nah, ini ya yang ditanyakan Bobby dan jawab oleh ayahnya tentang aturan berkendara. Nah, saat kamu menanyakan sesuatu kepada orang lain, jangan lupa kalau kamu membuat kalimatnya, jangan lupa meletakkan tanda tanyanya di belakang nih ya. Nah, seperti ini. Kemarin dan pada materi sebelumnya sudah guru bahas tentang 7 kata tanya ya. Anak-anak tentu sudah hafal ya, tanda tanya ada 7. Nah, ini tanda tanyanya, kata tanyanya. Kata tanya yang dibuat dalam kalimat percakapan. Sekarang pelajaran PJOK tentang materinya estafet lempar tangkap bola. Permainan estafet lempar tangkap bola dilakukan secara berkelompok. Ketika melempar bola, pandangan lurus ke depan. Nah, saat menangkap bola, pandangan ke arah datangnya bola. Nah, anak-anak perhatikan di sini estafet bola. Nah, estafet bola itu melempar dan menangkap bola ya. Saat kamu menangkap dan melempar bola, pandangan kamu harus ke depan, ke arah bola yang sedang dilemparkan ke kamu dan yang akan kamu tangkap. Ini ya contohnya. Nah, perhatikan di sini estafet bola. Lalu sekarang pelajaran PPKN. Kerjasama dalam keberagaman. Tahukah kamu arti kerjasama? Tentu anak-anak sudah tahu ya, kerjasama itu. Kerjasama adalah pekerjaan dilakukan 2 orang atau lebih. Kerjasama dapat meringankan suatu pekerjaan. Kerjasama dalam keberagaman dapat menciptakan kerukunan. Nah, kerukunan membuat hidup tentram dan terhindar dari perselisihan. Itu manfaat kerjasama. Nah, anak-anak perhatikan contoh kerjasama di lingkunganmu ya. Nah, di sini Bu Guru ambil contoh kalau di kampung Bu Guru itu kerjasamanya banyak ya. Kerjasama atau gotong royong banyak sekali. Nah, yang pertama itu memperbaiki jalan yang rusak. Lalu ada rumah warga yang rusak lalu dibangun bersama-sama dengan cara kerjasama atau gotong royong ya.
ada orang kampung yang tidak mampu membangun rumahnya, maka mereka bergotong royong. Masyarakatnya di kampung bergotong royong membangunnya. Oke, nah di sini ada contohnya. Ini kerjasama sedang membangun sebuah rumah. Lalu yang ini, ya ini kerjasama menguburkan apa? Menguburkan sampah ya. Nah, sampah-sampah seperti kaleng bekas itu dikubur. Supaya apa? Supaya nyamuk tidak beranak pinak dalam kaleng tersebut. Nah, kerjasama tuh banyak, ada yang di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakatmu. Nah, di dalam lingkungan keluargamu tuh apa saja contohnya? Nah, kerjasama, misalnya di dalam keluargamu pada hari Sabtu, kerjasama membersihkan rumah. Nah, tugas itu dikerjakan bersama-sama. Membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, lalu membuat kolam, dan lain-lainnya. Itu adalah kerjasama di lingkungan keluargamu. Dan di lingkungan komplek perumahanmu, ada kerjasama, bisa memperbaiki jalan yang berlubang ya. Jalan komplek yang sudah rusak diperbaiki bersama-sama pada hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, warga komplek bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Nah, itu adalah contoh kerjasama di lingkungan keluarga dan masyarakatmu. Manfaat gotong royong atau kerjasama itu banyak ya, mempererat persaudaraan, menciptakan kerukunan, habis itu menciptakan kebersamaan. Dari pekerjaan yang berat menjadi ringan. Itu ya, manfaat kerjasama atau gotong royong. Oke, sekarang ada soal yang guru berikan. Yang pertama, buatlah 2 contoh kalimat tanya. Soal yang kedua, sebutkan contoh kerjasama di rumahmu. Yang ketiga, apa alat yang digunakan untuk permainan estafet lempar tangkap bola? Lalu soal yang keempat itu, apa manfaat kerjasama? Yang kelima, soal yang kelima adalah saat membuat kalimat tanya, jangan lupa untuk meletakkan tanda tanyanya di akhir titik-titik. Itu ya pertanyaannya. Oke, 5 saja. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.